Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, pada kesempatan ini perkenankan kami untuk mempresentasikan hasil proyek kami untuk memenuhi tugas pengantar prinsip rekayasa. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Alvin atas kesempatannya untuk mempresentasikan hasil proyek kami ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok Q kelas C, saya sendiri Hanas Muhammad Anis, dan teman saya Agus Setiawan dan Muhammad Syafi'i Widianto. Pada kesempatan ini, kami mengambil judul proyek kami yaitu PRD, Plastic Rest Detector, atau bisa diartikan pendeteksi beras plastik. Dalam melaksanakan proyek ini, kami menggunakan C++ sebagai workflow. Empathize. Kami sangat berempati dengan kasus-kasus yang ada di Indonesia, terutama kasus beras plastik yang terjadi pada tahun 2020 ini. Pada tanggal 15 Januari, misalnya, ada dugaan beras plastik di Sumeneb. Kemudian di daerah lain, di Cianjur, pada tanggal 20 September, ditemukan beras plastik bansos yang mengandung plastik. Pada tanggal 30 September juga ditemukan beras bansos yang mengandung plastik di Purwakarta. Bahkan, pada 28 Oktober, ditemukan beras plastik di salah satu produk beras kucing. Tentu hal ini akan membahayakan kesehatan masyarakat setempat. Ya. Dari kasus tersebut, kami menemukan titik fokus apa yang menjadi beras plastik sampai ke masyarakat. Di Indonesia, yang memiliki peran penting dalam proses pendistribusian beras adalah Bulog. Jadi, supplier penyuplai beras yang dari penyuplai masuk ke Bulog harusnya di Bulog tersebut harus melalui proses pengawasan dengan teknologi yang bisa mendeteksi adanya plastik atau tidak, sehingga setelah lolos dari pengawasan tersebut, beras dapat dikemas dan bisa didistribusikan ke masyarakat, sehingga tidak ada lagi kasus beras plastik yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat. IDIAT merancang sistem alat pendeteksi beras plastik menggunakan Capacitive Proximity Sensor berbasis web. Memakai Capacitive Proximity Sensor karena alat ini merupakan sensor jarak yang dapat mendeteksi gerakan, komposisi kimia, tingkat dan komposisi cairan maupun tekanan. Sensor jarak kapasitif dapat mendeteksi bahan-bahan dielektrik rendah seperti plastik atau kaca dan bahan-bahan dielektrik yang lebih tinggi seperti cairan, sehingga memungkinkan sensor jenis ini untuk mendeteksi tingkat banyak bahan melalui kaca, plastik, maupun komposisi kontainer lainnya. Menggunakan berbasis web karena bersifat multi-platform atau dapat digunakan di semua gadget mulai dari tablet, komputer, bahkan smartphone. Hal ini tentu saja memudahkan pengguna untuk memiliki akses yang fleksibel, sehingga produktivitas pekerjaan tidak terganggu. Untuk sistem flow, proses kerjanya beras yang disuplai di gudang Bulog memasuki ruangan dengan konveyor untuk memasuki bilik yang terdapat Capacitive Proximity Sensor. Kemudian data beras, baik yang mengandung plastik maupun tidak, akan dikirim langsung ke web sebagai riwayat beras masuk. Lalu beras melewati proses deteksi menggunakan Capacitive Proximity Sensor untuk mengetahui beras original maupun tidak.
Setelah melewati pengecekan, setelah melalui pengecekan oleh sensor, memasuki wadah yang tersedia untuk hasil pengecekan dengan separator. Lalu hasil deteksi diolah di modul integrasi berbasis iotnya untuk diketahui sumber distribusi. Dengan demikian, pihak Bulog dan penyuplai dapat mengetahui kondisi beras dengan data yang telah didapatkan, sehingga keduanya dapat mengevaluasi untuk kedepannya. Tentunya ketertarikan masyarakat akan meningkat dengan produksi beras tersebut. Pada rancangan ini, kelompok kami memberikan suatu sebutan atau nama, yaitu PRD, Plastic Rice Detector, karena secara teknis alat monitoring ini adalah untuk mendeteksi beras yang mengandung bahan plastik menggunakan sistem deteksi sensor, yaitu sensor proximity capacitive. Berdasarkan rancangan diagram flow sebelumnya, kami menyusun dan menentukan bagian-bagian dan sensor yang dapat menyelesaikan rancangan tersebut. Pada gambar yang ditampilkan adalah prototipe yang dibuat dengan model 3 dimensi. Pada prototipe ini terdapat input, pengatur, dan juga output. Pada input menggunakan capacitive proximity sensor, yaitu sensor yang dapat mendeteksi adanya benda yang mengandung plastik. Sedangkan untuk pengaturnya menggunakan modul Arduino dan Ethernet Shield sebagai pengantar data. Dan untuk outputnya menggunakan separator sebagai salah satu output untuk memisahkan beras yang mengandung plastik dan beras yang tidak mengandung plastik. Sebagai bagian pendukung menggunakan conveyor, yaitu alat manufaktur yang dapat menjalankan benda menggunakan suatu mekanisme yang dapat bergerak secara lurus beraturan. Secara teknis, beras yang bergerak di atas konveyor akan dideteksi menggunakan sensor kapasitas proximity. Kemudian hasil yang dideteksi akan diolah pada modul Arduino. Jika benda tersebut mengandung bahan plastik, maka separator akan merespon dan memisahkan beras tersebut. Hasil dari kinerja ini akan ditransmisikan melalui Ethernet Shield ke data server, kemudian diolah dengan log data input beras yang masuk. Selanjutnya untuk prototipe sirkuit menggunakan modul Arduino sebagai perangkat utamanya dan sensor proximity untuk sensor inputnya, dan kemudian motor encoder sebagai outputnya. Pada mekanismenya, jika sensor mendeteksi adanya benda yang berbahan plastik, maka data akan ditransmisikan di modul Arduino sehingga data tersebut dapat direspon pada motor encoder untuk menggerakkan pemisah. Mekanisme ini akan direkam pada modul Arduino, kemudian ditransmisikan menggunakan Arduino Ethernet Shield. Demikian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.